Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sudah sarapan? Atau apakah kalian semua juga sudah berolahraga di pagi hari? Ingat ya, olahraga setiap pagi sangat penting untuk menjaga diri agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, bertemu lagi dengan Bapak Haris Fajar, guru PJOK, yang mana pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan pelajaran pada kelas 5 SD. Tetapi sebelum memulai pelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, setelah berdoa kita mulai untuk pelajaran, yakni pelajaran PJOK kelas 5 SD, pelajaran yang ke-6 dengan judul kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Apa sih gerak dominan senam ketangkasan itu? Nah, Bapak jelaskan. Gerak dominan itu adalah gerak dasar dalam senam yang wajib dikuasai agar kita bisa melakukan gerakan senam dengan baik, agar tidak terjadi luka dan cedera ketika kita mulai berolahraga. Selanjutnya, macam-macam gerak dominan dalam senam ketangkasan. Yang pertama, kita akan belajar tentang berlari dan melompat. Melompat dilakukan dengan satu kaki tumpuan. Ingat ya, satu kaki. Kemudian diawali dengan berlari, kemudian melompat dengan tumpuan satu kaki, menolak tubuh ke atas, lalu mendarat. Berikut Bapak perlihatkan animasi dari berlari dan melompat. Perhatikan ya anak-anak. Untuk langkah-langkahnya berlari dan melompat adalah sebagai berikut. Gerakan yang pertama yakni berlari. Setelah berlari, kemudian melompat tumpuannya satu kaki. Lalu melakukan tolakan tubuh ke atas, kemudian mendarat dengan dua kaki. Bapak ulangi, yang pertama berlari, kemudian melompat dengan tumpuan satu kaki, lalu melakukan tolakan tubuh ke atas, kemudian terakhir mendarat dengan dua kaki. Itulah tadi bagaimana cara berlari dan melompat. Anak-anak pastinya sudah pada tahu kan? Ya, jangan lupa nanti dipraktekkan di rumah. Selanjutnya adalah gerakan yang kedua, meloncat dan menggantung. Meloncat ini dilakukan dengan tumpuan dua kaki. Setelah itu barulah menggantung. Agak lama, bisa dihitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan ini bisa melatih otot lengan kita agar semakin kuat. Bagaimana anak-anak? Kalau belum jelas, Bapak ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah berdiri tegak. Setelah itu meloncat dengan tumpuan dua kaki. Ya, kita meloncat. Setelah itu menggantung dengan hitungan 1 sampai 8. Itulah tadi anak-anak contoh gerakan meloncat dan menggantung. Jangan lupa untuk mempraktekkan tugas ini di rumah. Jika kalian kesusahan untuk mencari alat
atau tempat untuk bergantung, kalian bisa meminta tolong kepada orang dewasa di sekitar kalian. Jangan lupa anak-anak untuk selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas kegiatan berolahraga agar anak-anak terhindar dari kecelakaan, terluka, dan cedera. Gerakan selanjutnya adalah gerakan meloncat dan mengayun. Gerakan ini akan terasa mudah jika anak-anak sudah menguasai gerakan sebelumnya, yaitu meloncat dan menggantung. Karena di sini dibutuhkan kekuatan otot lengan untuk menahan badan ketika mengayunkan kaki. Perhatikan animasi berikut ini. Yang pertama adalah berdiri, yang kedua meloncat dengan tumpuan kedua kaki, lalu badan digantung. Setelah menggantung badan, mengayunkan kaki hitungan 1 sampai 8. Jika anak-anak kesusahan hitungan 1 sampai 8, anak-anak bisa mencoba dulu dengan hitungan 1 sampai 4. Kemudian istirahat, lalu diulangi 1 sampai 4 lagi. Gerakan selanjutnya adalah berjalan meniti. Berjalan meniti adalah berjalan menyusuri balok keseimbangan. Jika tidak ada balok keseimbangan, kalian bisa memakai tongkat atau kayu yang dipegang ujungnya oleh teman atau orang dewasa di sekitar kalian agar tidak tergelincir. Berjalan meniti ini melatih keseimbangan statis dan dinamis. Untuk melakukannya, anak-anak harus berjalan dari pangkal menuju ke ujung papan titian atau kayu. Setelah sampai di ujung, kalian berjalan mundur menuju ke pangkal kayu atau papan titian tadi. Itulah tadi anak-anak contoh gerakan berjalan meniti. Bapak beritahukan sekali lagi, jika tidak ada papan titian di sekitar kalian, kalian bisa memakai tongkat atau kayu, kemudian diletakkan di tanah. Ingat, diletakkan di tanah, bukan diangkat. Kemudian mintalah tolong kepada orang sekitar kalian untuk memegang ujung dan pangkal dari kayu yang akan kalian pakai agar kalian tidak tergelincir. Seperti itu. Gerakan selanjutnya adalah gerakan menekuk dan mendarat. Perhatikan ya. Cara menekuk dan mendarat. Tekuk lutut membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Mendarat dimulai ujung telapak kaki terlebih dahulu, kemudian tumit, lalu menekuk persendian dan badan dibungkukkan. Nah, itulah tadi bagaimana menekuk dan mendarat. Jika belum jelas, Bapak ulangi sekali lagi bagaimana cara menekuk dan mendarat. Perhatikan animasi berikut ini. Gerakan pertama, tekuk lutut membentuk sudut kurang dari 90 derajat, lalu mendaratnya dimulai dari ujung telapak kaki, kemudian tumit, lalu persendian lutut, kemudian punggungnya jangan lupa dibungkukkan. Mudah bukan? Ingat, selalu berhati-hati agar tidak cedera. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga kebersihan untuk diri sendiri dan lingkungan, agar kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan selalu diberi kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini. Salam sehat dari Pak Haris Fajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat anak Nusantara. Bye bye.